Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama kita harus syukuri adalah keberadaan kita di masjid ini. Karena di antara jutaan umat Rasulullah SAW, Allah memilih kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir, di mana kita pada saat ini tiba di malam ke-28 Ramadan. Apapun alasannya, mungkin ada yang di antara kita yang memang berniatkan untuk menghidupkan Ramadan, ada juga di antara kita yang karena tidak ada kesibukan lain sehingga kita bisa hadir. Tapi apapun alasannya, Allah memilih kita untuk duduk bermajelis ilmu di malam hari ini. Dan pahala dari majelis ilmu dan duduknya kita di majelis ilmu inilah yang sangat-sangat kita harapkan pahalanya di yaumul akhir kelak. Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang mengajarkan kita bagaimana untuk istiqomah dalam beribadah. Kita bisa tahu bahwa malam pertama, malam kedua full, semua saf penuh. Tapi qadarullah ma syafa'al, ternyata kita terseleksi. Kemudian akhirnya maju, safnya kosong-kosong sampai akhirnya tersisa beberapa baris saja di depan. Tapi poin dari kehidupan kita adalah memang seperti itu, tentang istiqomah. Ada sebuah hadis yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari. Pada suatu peperangan, terjadi peperangan di antara muslimin dan kaum kafir. Ada seorang pemuda yang sangat gagah berani maju ke medan perang dan kemudian melakukan peperangan dengan sangat semangat dan berhasil melukai banyak lawan. Tapi kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada sahabatnya, "Wahai kalian sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang itu," menunjuk pemuda yang gagah berani tadi. Kemudian sahabat-sahabat kemudian bingung, apa maksud Rasulullah SAW mengatakan bahwa pemuda itu penghuni neraka, sedangkan dalam penglihatan zahir kelihatan pemuda itu adalah ahlul jihad, calon-calon syahid, ya kan? Dia sudah berperang dengan semangat, kemudian dia mengeluarkan semua tenaganya untuk membantai musuh. Tapi kemudian kenapa Rasulullah menyampaikan jika ingin melihat penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Kemudian tidak lama kemudian dalam peperangan berlanjut, ternyata pemuda itu terluka. Pemuda itu terluka dengan luka yang sangat dalam sehingga membuatnya kesakitan. Saking sakitnya luka itu, pemuda itu tidak tahan rasa sakitnya. Karena tidak tahannya rasa sakitnya, akhirnya dia memilih mengambil pedangnya. Tapi dia tidak mengambil pedang itu untuk melukai lawan. Dia memilih mengakhiri hidupnya dengan menusukkan pedangnya ke dadanya. Untuk apa? Mengakhiri sakitnya. Kemudian akhirnya barulah sahabat-sahabat paham apa yang dimaksud Rasulullah. Kemudian akhirnya setelah melihat kejadian itu, Rasulullah menyambungkan sabdanya, sesungguhnya akan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, tapi di akhirnya ternyata dia menjadi penghuni neraka. Tapi ada juga di antara kalian yang selama hidupnya mungkin melakukan amalan-amalan penghuni neraka, tapi di akhirnya ternyata dia menjadi penghuni surga. Dan Rasulullah menutup sabdanya dengan suatu kalimat yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat pada akhirnya. Setiap amalan itu dinilai pada akhirnya. Akhir yang dimaksud di sini adalah akhir hayat tentunya. Karena kan amalan kita terus berlanjut, dari suatu sholat ke sholat yang lain, dari suatu sedekah ke sedekah yang lain, dari suatu puasa ke puasa yang lain. Tapi kemudian apa yang menentukan nilai dari amalan itu? Itulah adalah akhirnya. Apakah kita bisa berhasil mengakhiri hidup kita, mengakhiri hayat kita
dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, atau ternyata kita terjerumus ke dalam kesesatan. Maka sebenarnya salah satu poin yang harus kita bawa selesai dari Ramadan, setiap Ramadan yang kita lalui adalah istiqomah. Karena jika kita tidak mendapati istiqomah, maka akan menjadi sia-sia Ramadan kita. Karena salah satu poin dari puasa, dari ibadah-ibadah Ramadan adalah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tapi apa guna takwa itu jika ternyata takwa itu hanya sementara? Kita bertakwa di suatu waktu dan kemudian kita sesat di waktu yang lain. Nah, maka dari itu jamaah tarawih rahimakumullah yang insyaallah sama-sama dijaga oleh Allah dalam ketaatan, beberapa poin yang mungkin bisa membantu kita istiqomah dalam ketaatan ada beberapa hal. Yang paling pertama adalah ilmu. Ilmu tidak akan kita dapati selain dari belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, jika ada seseorang yang tidak tahan akan perihnya belajar, maka dia akan terjebak dalam kebodohan. Seseorang yang beriman, setinggi apapun imannya, jika tanpa dibimbing oleh ilmu, maka akan menjadi sia-sia. Beberapa waktu terakhir di sosial media kita dihebohkan, ada sebuah daerah, desa di Jawa sana yang melakukan sholat Idul Fitri di tanggal 4 April kemarin karena mengikuti salah satu tokoh agama yang berpengaruh di sana. Kemudian datanglah mewawancarai, kenapa wahai kiai melakukan sholat Idul Fitri di tanggal 4 April padahal Ramadan masih tersisa 5 hari lagi. Kemudian tokoh agama itu menyampaikan, saya sudah nelpon Allah. Allah menyatakan Idul Fitri tanggal 4 April. Ini adalah contoh nyata keimanan yang terlalu tinggi, tapi jika tidak dibimbing dengan ilmu akan menjadi sia-sia. Yang berdosa siapa? Bukan hanya satu orang itu, tapi orang-orang lain yang memiliki akal, yang mengikuti tokoh masyarakat itu juga akan menjadi berdosa. Karena kita tahu bahwa tokoh agama itu sudah uzur, bisa jadi bagi Allah dia tidak salah karena mungkin dia ada keterbatasan dari dirinya dalam berpikir sehingga dia mengeluarkan fatwa seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang akal sehat di sana? Orang-orang yang masih bisa berpikir dengan jernih, tidak mengingatkan dan tidak belajar, malah melakukan taklid buta, ikut-ikutan saja tanpa mempelajari apa sebenarnya itu Idul Fitri. Maka mau tidak mau, ketika kita mau istiqomah dalam ketaatan adalah kita harus belajar. Di zaman kita sekarang sangat-sangat kufur nikmat jika kita tidak belajar. Kenapa? Dulu para ulama-ulama terdahulu jika mereka ingin belajar, mereka harus berjalan ribuan kilometer, menghabiskan berbulan-bulan untuk berjalan dari suatu kota ke kota yang lain, mencari ulama ini dan ulama itu, mencari hadis ini dan hadis itu. Untuk apa? Untuk belajar, mencari ilmu. Tapi kita saat ini di zaman modern ini, apa alasan kita untuk tidak belajar? Saat kita sedang dalam perjalanan ke kantor, putar YouTube. Banyak asatis-asatis yang telah menelurkan video-video di YouTube atau di Spotify atau di podcast yang bisa kita dengarkan. Setiap kita pasti sudah punya handphone, smartphone, dan smartphone itu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa smartphone itu kita gunakan? Jadi ketika misalnya kita dalam beraktivitas, kita sedang bekerja, kita kemudian sedang mungkin ibu-ibu memasak atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bisa sambil mendengarkan kajian, maka itu kesempatan untuk mencari ilmu. Karena sungguh tidak ada alasan bagi orang-orang zaman sekarang untuk tidak belajar. Karena semua sudah tersedia di pampang mata. Anda tidak perlu keluar rumah, Anda tidak perlu keluar uang, Anda tidak perlu mencari guru. Silahkan cari kemudian kajiannya, ingin mengetahui apa, semua ada. Maka sungguh menjadi kufur nikmatlah kita jika kita tidak mencari ilmu, karena ilmu itu sudah Allah sediakan di mana-mana. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Banyak di antara kita ketika kita sudah banyak beribadah, kita kemudian tersesat dalam perasaan bangga. Kita bangga dengan amalan-amalan kita, kita bangga dengan sholat kita bangga dengan tilawah kita, suara kita bagus, kita bangga dengan sedekah dan zakat kita. Dan akhirnya ibadah-ibadah itu membuat kita merasa baik, membuat kita merasa solih.
Padahal sesungguhnya tidak ada orang baik, tidak ada orang yang soleh yang akan merasa dirinya soleh atau baik. Tidak ada. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam pada saat di akhir hayatnya, malah memimpin solat, kemudian dia ditikam dari belakang. Dan ketika dia dibaringkan oleh anaknya ketika sakaratul maut di atas pangkuan anaknya, Umar bin Khattab mengatakan apa? Wahai anakku, turunkanlah kepalaku dari pahamu. Karena sesungguhnya jika aku Allah izinkan menjadi penghuni surga, maka aku akan mendapatkan bantal yang jauh lebih baik daripada pahamu. Tapi wahai anakku, jika ternyata Allah takdirkan ayahmu ini menjadi penghuni neraka, maka engkau tidak mungkin mau seorang penghuni neraka ada di atas pahamu. Itu Umar bin Khattab, orang sahabat Rasulullah, orang kedua terbaik setelah Abu Bakar, yang sudah dijamin masuk surga, masih memikirkan dirinya itu masih mungkin saja masuk neraka. Umar bin Khattab tidak pernah bangga dengan klaim Rasulullah bahwa Umar masuk surga. Tidak pernah bangga dengan kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin yang amanah. Tidak pernah bangga dengan bagaimana dia menyebarluaskan Islam dari Hijaz, keluar dari Hijaz sampai ke Syam. Tidak pernah. Tidak pernah bangga akan hal itu. Dia masih merasa dirinya bisa saja masuk neraka. Berbeda juga dengan Utsman. Ketika Utsman berjalan dengan para sahabat-sahabat yang lain, kemudian Utsman melewati sebuah kuburan. Kemudian Utsman tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Kemudian para sahabat bertanya kepada Utsman, wahai Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka mengapa engkau menangis? Menangis yang terseduh-seduh. Kemudian Utsman menjawab, ya benar, Rasulullah memang menjamin saya masuk surga. Tapi Rasulullah tidak pernah menjamin saya bebas dari siksa kubur. Bayangkan seorang Utsman yang membebaskan sebuah sumur di Madinah untuk dipakai, dihibahkan dan diwakafkan kepada seluruh muslimin, yang menghibahkan ratusan puluhan unta, puluhan kuda, ribuan dinar yang bernilai triliunan, tetap tidak pernah bangga dengan kebaikannya. Tidak pernah bangga dengan ibadahnya. Nilai-nilai ini yang mungkin jarang kita resapi, sehingga banyak di antara kita yang tersesat menjadi bangga dengan amalan-amalan kita. Padahal sesungguhnya ajaran agama kita dan Rasulullah SAW pun sudah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya tidak ada di antara kita, termasuk Rasulullah, yang akan masuk surga karena amal ibadahnya. Bahkan saking tidak yakinnya sahabat masih bertanya kepada Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya walaupun saya. Terus sahabat bertanya kembali, apa yang kemudian memasukkan kita kepada surga? Tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat Allah. Jadi pertama adalah ilmu dan kedua adalah tawadu. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita, ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhlas. Semua ibadah-ibadah kita itu tidak akan bernilai jika ternyata niat yang ada terbesit dalam hati kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas pun ini sebenarnya bertingkat-tingkat. Tapi minimal ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harapkan balasannya itu dari Allah. Misalnya contoh kita bersedekah. Kita bersedekah, kemudian kita mengharapkan Allah mengganti 700 kali lipat. Itu tidak apa-apa. Karena memang ada janjinya di dalam Al-Quran bahwa sedekah itu seperti sebuah batang pohon yang kemudian menumbuhkan 100 ranting, dan kemudian rantingnya itu memiliki 7 cabang. Itu tidak salah, tapi itu sebuah level yang minimal. Jadi jangan kita kemudian bersedekah, kemudian kita tunjukkan kepada orang dan kita harapkan ekspektasi untuk didapat pujian dari orang. Itu yang menjadi salah. Karena tanpa ikhlas, sesungguhnya semuanya akan kembali menjadi sia-sia. Kita ambil pelajaran dari kisah iblis. Mungkin sudah di antara kita ada beberapa yang sudah tahu, dan mungkin juga ada yang belum tahu bahwa iblis merupakan seorang makhluk dari bangsa jin yang dulu namanya Azazil, yang dulu beribadah di antara kita. Bukan di antara kita, di tengah-tengah bumi, di langit pertama. Iblis ini beribadah di antara para jin. Kemudian karena ketaatannya, Allah berikan dia sebuah kenikmatan untuk diangkat ke derajat yang lebih tinggi sampai ke langit kedua.
Di langit kedua kemudian dia terus menambah ketaatannya terus lebih banyak beribadah, Allah naikkan lagi derajatnya ke langit ketiga. Begitu seterusnya sampai Allah izinkan si iblis ini beribadah di antara para malaikat di langit ketujuh. Kemudian akhirnya tibalah ujian itu datang. Iblis yang sebelumnya sangat-sangat taat, yang sebelumnya sangat-sangat beribadah kepada Allah, banyak ibadahnya kepada Allah, diberikan oleh ujian oleh Allah berupa apa? Allah ingin mengetes ketaatan iblis ini, apakah ikhlas karena Allah atau karena kebanggaan dirinya atas ibadahnya. Maka Allah turunkan sebuah makhluk yang Allah buat dari tanah, yang belum melakukan apa-apa, belum melakukan ibadah, belum melakukan penghambaan apapun sama sekali, baru dibuat, ditiupkan ruh. Tiba-tiba si iblis yang sudah beribadah ribuan tahun, beribadah dengan begitu banyak pengorbanan, Allah perintahkan sujud kepada makhluk yang baru ini. Bagi seorang kita, bagi seorang manusia, alasan iblis menolak itu sangat manusiawi, sangat-sangat manusiawi. Bayangkan kita sudah mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, kemudian tiba-tiba ketika kita sudah ada di puncak, kita disuruh untuk menjadi lebih rendah, dalam tanda kutip ya, menjadi lebih rendah kepada sebuah makhluk yang baru saja diciptakan. Bagi kalkulasi iblis ini tidak masuk akal. Bagi iblis dalam hatinya, untuk apa saya beribadah kepadamu ya Allah, kalau memang ternyata saya harus sujud kepada hamba yang hina ini, makhluk yang hina ini, makhluk yang dibuat dari kotoran. Kenapa kotoran? Tanah itu level paling rendah, kita injak-injak setiap hari. Dan iblis diperintahkan untuk sujud kepada makhluk ini. Terus itu pelajaran yang harus iblis, yang Allah berikan kepada iblis. Untuk apa engkau beribadah kalau ternyata ibadahmu itu adalah untuk memuaskan nafsumu? Maka ternyata itu adalah poin kenapa iblis kemudian tersesat. Karena dia tidak ikhlas karena Allah. Dia ingin penghargaan, dia ingin pujian, dia ingin hadiah, yang akhirnya membuat dia tersesat, terjerumus ke dalam neraka. Dan kemudian yang terakhir, yang pertama adalah ilmu, yang kedua tawadu, yang ketiga ikhlas. Yang terakhir adalah sebenarnya itu level lebih tinggi dari sebuah ikhlas, yaitu adalah syukur. Apa maksudnya ikhlas? Syukur ini lebih tinggi daripada ikhlas. Hal ini dijawab oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW beribadah sangat-sangat giat, sangat-sangat rajin. Saking rajinnya kaki Rasulullah itu bengkak ketika qiyamul lail, dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memberanikan untuk bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya surga ada di tanganmu. Allah telah menjanjikanmu surga. Lantas apa yang membuat engkau masih saja banyak beribadah, melebihi ibadah-ibadahnya umatmu? Tidak ada ibadah umatmu yang bisa menyaingi ibadahmu, sedangkan surga ada di tanganmu. Untuk apa engkau beribadah? Kan kita semua beribadah untuk surga kan? Tapi Rasulullah, dia beribadah ketika surga ada di tangannya." Dan akhirnya Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, tidak senangkah engkau ketika melihat menjadi hamba yang bersyukur?" Dan kemudian ini juga yang menjadi janji iblis. Ketika Allah melaknat iblis untuk menjadi penghuni neraka, iblis kemudian membuat maklumat, membuat janji kepada Allah. "Ya Allah, aku akan berjanji karena engkau telah menghinakan aku, menistakan aku di atas semua peribadah-ibadahku. Aku berjanji akan menyesatkan anak-anak Adam ini sehingga tidak akan banyak di antara mereka menjadi hamba yang bersyukur." Hal itu Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Sehingga parameter keimanan yang tidak bisa diganggu gugat oleh iblis adalah syukur. Level keimanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita ingin selesai dari Ramadan ini, kita tidak tahu apakah kita akan sampai di Ramadan tahun depan atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita juga sampai Idul Fitri atau tidak tahu. Maka setidaknya apa yang bisa kita ambil dari Ramadan, setiap Ramadan yang kita lalui adalah bagaimana kita bisa memastikan akhir kita
adalah akhir di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara lain untuk memastikan akhir husnul khotimah selain dengan istiqomah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf, sesungguhnya saya hanya manusia yang banyak khilafnya. Tapi jika ada kebaikan yang Bapak Ibu sekalian dapatkan dari ceramah pada malam hari ini, yakinilah bahwa semua itu datangnya dari Allah yang memberikan kita hidayah untuk mempelajari hal baru di malam ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.